Hi, how are you? We are so glad to meet you. Today, we will present our project. The title is A Letter for Best Friend. We will introduce ourselves. We are from Group 4. We have 4 members. Untuk sahabatku Febrian di Kendari. Halo Febrian, apa kabarmu di sana? Sekarang kamu tinggal jauh sekali. Apakah kamu kerasan tinggal di kotamu yang baru? Aku berharap kamu selalu bahagia dimanapun kamu berada. Oh ya, seingatku beberapa waktu lalu aku ingin menanyakan pendapatku tentang hal seperti peran keluarga, peran sekolah, peran gereja, dan peran masyarakat. Ya, sekian. Nanti aku ingin cerita ya. Saya tulis di dalam surat ini. Aku mulai dari peran keluargaku. Di dalam kehidupanku adalah memperkembangkan diriku ini dalam semua materi. Keluargaku juga membimbingku untuk ke jalan yang benar. Ya, jalan yang benar yaitu adalah dengan perilaku perkataanku. Jika aku tidak mengutamakannya, maka sudah dimarahin oleh orang tuaku. Peran sekolah bagiku yaitu membinaku baik jasmani ataupun rohani. Ya, walaupun sebelum-belumnya belum terlalu baik, tapi aku yakin sekolahku bisa membina. Peran gereja bagiku adalah hadir dalam mewujudkan sikap dan semangat Kristus, sedangkan peran masyarakat juga berbeda dengan peran gereja. Peran masyarakat yaitu menurutku menjadi pedoman hidup bersama. Hampir lupa Feb, satu lagi ya tentang norma. Norma juga bisa disebut dengan peraturan hidup bersama. Ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Feb, aku juga ingin bercerita tentang materi di sekolahku ya. Tentang pengukuran, digunakan sebagai alat untuk mengukur besaran panjang, berat merasa, waktu, intensitas cahaya, suhu, dan arus listrik. Yang kita pelajari adalah panjang dan berat. Satuan-satuannya antara lain M, kg, S, K, A, mol, dan CD. Alat pengukurannya adalah jangka sorong, stopwatch, timbangan, dan sebagainya. Alat-alat tersebut banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti pemilik toko kelontong yang menggunakan timbangan pasar. Di toko emas, penjual menggunakan neraca sebagai alat pengukurnya. Sedangkan di rumahku, nenek biasa menggunakan timbangan kue untuk mengukur daging dan membuat adonan. Dan ada satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku adalah satuan seperti sentimeter, meter, milimeter, dan sebagainya. Satuan tak baku seperti jengkal, depa, hasta, dan sebagainya. Contohnya mengukur meja dengan jengkal, mengukur buku dengan mistar, mengukur tempat tidur dengan meteran, dan lain-lain. Kapan-kapan kita praktekkan bersama ya, Feb. Mengenang masa kecil denganmu, jadi ingat perkembanganku adalah dari lahir sampai 6 bulan minum ASI eksklusif, belajar miring tengkurap 6 bulan sampai 1 tahun belajar merangkak, belajar bicara dan juga belajar jalan-jalan sudah lancar, bicara pun sudah lancar dan belajar berlari suka bermain, belajar coret-coret, bermain warna dan juga bermain dengan mainan-mainan dan suka melihat gambar-gambar. Bermain bersamamu selalu menyenangkan. Dan akhirnya kita berpisah. Kamu pindah ke Bandung dan aku masuk ke SD Pangudi Luhur SD Valentinus Surakarta. Dan sekarang masuk di SMP Regina Paci Surakarta. Alat-alat tersebut banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti pemilik toko kelontong yang menggunakan timbangan pasar, di toko emas
Penjual menggunakan neraca sebagai alat pengukurnya. Sedangkan di rumahku, nenek biasa menggunakan timbangan kue untuk mengukur daging dan membuat adonan. Dan ada satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku adalah seperti sentimeter, meter, milimeter, dan sebagainya. Satuan tak baku seperti jengkal, depa, hasta, dan sebagainya. Contohnya, mengukur meja dengan jengkal, mengukur buku dengan mistar, mengukur tempat tidur dengan meteran, dan lain-lain. Kapan-kapan kita praktekkan bersama ya, Feb. Mengenang masa kecil denganmu, jadi ingat perkembanganku adalah dari lahir sampai 6 bulan minum ASI eksklusif, belajar miring tengkurap, 6 bulan sampai 1 tahun belajar merangkak, belajar bicara dan juga belajar jalan-jalan sudah lancar, bicara pun sudah lancar dan belajar berlari, suka bermain, belajar coret-coret, bermain warna dan juga bermain dengan mainan-mainan dan suka melihat gambar-gambar. Bermain bersamamu selalu menyenangkan dan akhirnya kita berpisah. Kamu pindah ke Bandung dan aku masuk ke SD Pangudi Luhur SD Valentinus Surakarta dan sekarang masuk di SMP Regina Pacis Surakarta. Oh iya, sekarang badan saya tidak sekecil dulu, Feb. Berat badan saya saat lahir adalah 3,450 kg dan tinggi saya saat lahir adalah 49 cm. Dan saat saya remaja, berat badan saya menjadi 51 kg dan tinggi saya menjadi 147 cm. Sudah cukup besar kan? Kita bandingkan ya, waktu saya lahir sampai sekarang. 51 kg dikurangi 3,450 kg sama dengan 47,55 kg. 147 cm dikurangi 49 cm sama dengan 98 cm. Jadi perbandingan dari 51 kg dan 3,450 kg adalah 47,55 kg. Dan tinggi 147 dengan 49 cm adalah 98 cm. Pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda tergantung makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua termasuk aku. Beberapa waktu yang lalu kamu bercerita tentang kerajaan Sriwijaya. Sekarang giliranku bercerita tentang kerajaan Majapahit ya. Majapahit merupakan kelanjutan dinasti Rajasa dari Singasari, karena Raden Wijaya merupakan menantu raja terakhir Singasari, Kertanegara. Raja-rajanya antara lain Raden Wijaya Kertarajasa, Jayanegara, Tribhuwana Tunggadewi, Hayam Wuruk. Peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit yang masih ada seperti candi peninggalan kerajaan Majapahit adalah Candi Bajang Ratu atau Gapura Bajang Ratu. Bangunannya berbentuk seperti pertitaan, sehingga banyak yang menduga bahwa dulunya adalah tempat pemandian bagi keluarga kerajaan. Peninggalan lainnya yaitu situs Trowulan, Kitab Negara Kertagama, Candi Tikus, Gapura Wringin Lawang, Kitab Sutosuma, Candi Pari. Jika pandemi sudah berakhir, kita bisa jalan-jalan keliling situs ya, pasti seru. Feb, apakah kamu mengetahui tentang tari Srimpi? Coba kalau belum tahu, kamu dapat membaca ceritaku ini. Menurutku tari Srimpi itu adalah tarian yang berasal dari daerah Yogyakarta. Tarian ini juga bermakna-makna. Tari Srimpi adalah kelembutan dan keanggunan wanita Yogyakarta sebagai gambaran makna karakter perempuan Jawa yang sesungguhnya. Tari Srimpi juga mempunyai gerakan dasar. Tarian Srimpi menggunakan tempo yang halus. Gerakan tersebut juga dilakukan penari dengan pelan-pelan. Febian, senang sekali saya bercerita denganmu. Kamu adalah teman yang baik.
Terima kasih kamu tetap setia membaca suratku dan menunggu kabar dariku. Mohon maaf jika di dalam tulisanku ada yang kurang berkenan. Semoga kamu dapat membaca tulisanku dan ceritaku. Jika kamu ingin bercerita, maka tulislah surat kepadaku. Jangan lupa dibalas ya. Sampai bertemu lagi.